angkutan sungai di Kabupaten Kuburaya merupakan urat nadi angkutan di Kabupaten Kuburaya, di mana dari 9 kecamatan ini seluruhnya masih mengandalkan angkutan sungai sebagai andalannya. Kegiatan yang dilakukan ya tadi terkait dengan satu angkutan perintis, yang kedua ada angkutan barang, kemudian angkutan DD, kemudian angkutan ternak tadi, kemudian angkutan public service obligation yang mengangkut penumpang kelas ekonomi. Nah ini tentunya untuk menjaga 3TP ini supaya konektivitas betul-betul terjaga sehingga di situ bisa mengembangkan potensi daerah. Yang keduanya juga kita bisa meningkatkan dari pelabuhan yang non komersil menjadi komersil. Ini ada kapal public service obligation yang itu membawa angkutan penumpang ekonomi. Ini juga ada 26 kapal yang dioperasikan. Kemudian selain menjamin layanan transportasi, juga kita melakukan untuk pemberdayaan terkait dengan pelabuhan. Nah ini pelabuhan ini juga banyak yang kita bangun supaya memang kapasitas daripada sarana prasarana di pelabuhan juga terjaga. Juga kita dilihat yang namanya pelayaran rakyat, yang memang kapal-kapalnya kapal-kapal yang secara kedalaman, kemudian draftnya itu sesuai dengan di daerah pelabuhan tersebut, sehingga kapal bisa masuk, kemudian bisa bongkar muat di situ. Selain dengan ASDP juga pemberdayaan daripada angkutan pelayaran rakyat. Berdasarkan data yang kita himpun, tentunya kontribusi sektor transportasi laut itu hampir mencapai 5-7% per tahun. Nah ini tentunya karena apa? Karena dengan adanya pelabuhan, kemudian adanya layanan tadi, angkutan perintis, angkutan barang, angkutan DD itu ada multi efek player. Sehingga dari kegiatan di pelabuhan itu menimbulkan ekonomi di sekitarnya. Baik, untuk beberapa regulasi memang sudah kita memberikan masukan terhadap regulasi tersebut. Ada terkait peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan angkutan barang, kemudian peraturan pemerintah terkait dengan keperintisan, kemudian juga pemberdayaan pelayan rakyat dengan merevisi Perpres, kemudian juga kebijakan logistik nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya betul-betul kita ada kepastian hukum. Dalam konteks konektivitas antar wilayah, kita tahu bahwa fungsi transportasi itu adalah menjadi media penghubung
antara wilayah asal tujuan atau wilayah produksi ke wilayah distribusinya. Jadi peran ini menjadi sangat penting karena dia menjadi penghubung dan penghidup. Jadi hubungan itulah yang menghidupkan ekonomi, penghubung itulah yang membuat mereka terjadi interaksi antar wilayah. Dengan demikian mobilitas barang dan orang itu bisa menambah satu kesejahteraan masyarakat, yang kedua bisa mendorong terjadinya pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Dalam konteks secara ekonomi, apakah hubungan yang terkait untuk rutinitas kehidupan, misalnya untuk kebutuhan sembako, kebutuhan pokok, ada bahan-bahan lain nggak yang bisa lebih besar nilai tambahnya, misalnya produk-produk atau hasil-hasil ekonomi dari satu wilayah, sehingga kapasitas kapal ataupun pelabuhannya bisa ditingkatkan. Pelabuhan itu kan ada fungsi untuk distribusi, untuk juga sisi pengumpan atau sisi sebagai fungsi pelayanan pengiriman barang dan produk lainnya. Cuman tergantung pelabuhan tuh statusnya juga penting, ya kan? Pelabuhan itu kan ada statusnya untuk pelabuhan fungsi pelayanan internasional, untuk regional, untuk lokal dan sebagainya. Yang kedua, fungsi dari pelabuhan itu harus terkait juga dengan fungsi pembangunan wilayahnya. Pembangunan di sana ditujukan ke siapa dan menghasilkan apa. Jadi bangun dulu daerahnya, kembangkan dulu ekonomi lokalnya, ada produknya, ada produksinya, baru dia bisa dijual. Jadi pilihan menggunakan itu karena hitungan apa? Hitungan dari biaya transport sebagai komponen utama nilai produk yang dijual di tiap wilayah itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan, pembangunan pelabuhan harus dikaitkan juga dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ya kan? Itu kan banyak sekarang di daerah-daerah tertentu. Oh, penting sekali ini penunjang, karena salah satunya kapal-kapal yang mengangkut ini membantu akomodasi ataupun transportasi ke sana. Karena mungkin kalau untuk dari Ketapang, untuk daerah luar lain terlalu jauh, Bang. Ya, alhamdulillah selama 7 tahun ini respon untuk masyarakat sangat membantu sih. Soalnya kita juga berpikir mereka terbantu, kita juga usaha kita juga lancar, bisa membantu gitu, kita udah seneng gitu, Bang. Apalagi kadang banyak keluarga di daerah kampung-kampung, nah itu kan udah seneng gitu. KSP Kopdit Swastisari adalah koperasi primer tingkat nasional yang sudah berdiri sejak 1988. Kantor pusat KSP Kopdit Swastisari terletak di Jalan Sumatera nomor 30C, Kelurahan Fatu Besi, Start A, Kota Kupang. Ada 30 kantor cabang dan 82 kantor kas yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Saat ini KSP Kopdit Swastisari sudah dilengkapi dengan 5 mesin ATM. Membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi kredit Swastisari dan memberantas koperasi harian yang mencekik masyarakat. Kopdit Swastisari terdepan dan terpercaya. KSP Kopdit Swastisari memiliki lebih dari 250.000 anggota dengan total aset mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Membantu usaha produktif anggota khususnya di sektor real menjadi sasaran jangka panjang Kopdit Swastisari. Untuk keanggotaan dan informasi lain, hubungi
angkutan sungai di Kabupaten Kuburaya merupakan urat nadi angkutan di Kabupaten Kuburaya, di mana dari 9 kecamatan ini seluruhnya masih mengandalkan angkutan sungai sebagai andalannya. Kebijakan pemerintah selain memprioritaskan angkutan sungai, kita akan mencoba untuk membangun sinergi antara angkutan sungai dengan angkutan darat, sehingga di mana ada pelabuhan, di situ dikembangkan angkutan darat dari ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, dan ibu kota provinsi. Kabupaten Kuburaya diuntungkan dengan letak strategis, di mana menjadi penyangga ibu kota Provinsi Pontianak, sehingga barang-barang dari Kuburaya baik hasil perikanan, hasil pertanian dan lain-lain, sebagian besar yang mensuplai kota Pontianak adalah berasal dari Kabupaten Kuburaya. Dengan kondisi yang strategis ini, alhamdulillah indikator makro Kabupaten Kuburaya sangat baik. Misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, rata-rata per tahun 5,48 sampai bahkan 6%. Nama saya Salahuddin Rizal Muntaha, domisili di Rasojaya 1, Kabupaten Kuburaya, Rasojaya 1, Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya di bidang sembako, pertanian, dan lain-lain gitu. Yang membutuhkan apa yang membutuhkan masyarakat di sini, kita otomatis harus dicukupi istilahnya itu dilengkapi, dipenuhi, ya betul. Di sini kadang kita bolak-balik gitu. Jadi ngatar kebutuhan dengan cara pemesanannya itu melalui WA ataupun udah orderan dari awalnya gitu. Baru kita cukupi, baru kita kirim gitu. Oh, penting sekali ini pentingnya, karena salah satunya kapal-kapal yang mengangkut ini membantu akomodasi ataupun transportasi ke sana. Jadi dari Rasau ini alhamdulillah mencukupi semua wilayah dari sebelah sana gitu Bang. Nama saya Didi Sudarko, salah satu pemilik kapal di wilayah Pelabuhan Rasojaya. Selama ini kami menjalani dalam bidang perdagangan kapal air untuk wilayah Rasojaya, tujuan Kecamatan Kubu dan Batu Ampar. Biasa yang paling sering itu sembako, kebutuhan rumah tangga, kadang juga sering dasar tuh bahan bangunan. Kadang tuh kalau faktor cuaca kita paling hanya mundur 1-2 jam lah maksimal di perjalanan. Kita tambat dulu, baru kalau memang cuaca udah kita yakin tidak terlalu beresiko, baru kita berani nyebrang. Ya, alhamdulillah selama 7 tahun ini respon untuk masyarakat sangat membantu sih. Soalnya kita juga berpikir mereka terbantu, kita juga usaha kita juga lancar, bisa membantu gitu, kita udah seneng gitu Bang. Apalagi kadang banyak keluarga di daerah kampung-kampung, nah itu kan udah seneng gitu. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan sarana prasarana yang ada di Pelabuhan Rasojaya. Alhamdulillah 3 tahun terakhir dari pemerintah pusat membantu perbaikan beberapa
infrastruktur yang ada sini ini adalah dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. Kemudian dari pemerintah provinsi, alhamdulillah jalan ini, Jalan Rasujaya ke Pontianak merupakan akses provinsi dalam rangka untuk membangun konektivitas atas dukungan dari Bapak Gubernur. Saya memilih lewat laut ini lebih nyaman, lebih enak, karena kalau lewat darat itu banyak risikonya. Kalau ini kan memang ada risiko, tapi kan kita bisa istirahat di perahu enak gitu. Cuacanya juga adem. Gitu. Kalau jalur darat itu ongkosnya mahal nih. Kalau jalur laut itu rada ringan, beda aja 30-40 mah. Kalau di motor air, motor jalan laut 60, kalau jalan darat mobil bahasa 100.000. Untuk tantangan ya pasti adalah, setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita berjalan dengan baik dengan masyarakat. Kita berdampingan, suka dukanya dengan masyarakat Muara Gembong sini sudah ya dibilang cukup bagus lah. Halo, selamat siang kakak. Atas nama Kanita kok? Oh ya, ini pesanannya kakak. Mari. Download aplikasi Gonceng di HP Android Anda. Peta NTT, bangga produk lokal. Dermaga di Muara Gembong ini beraktif dari mulai 98 itu masih kondisi dermaga kayu, dan untuk armadanya juga ada 9 kapal yang menuju ke Cilincing, Jakarta Utara ini. Sebagian membawa penumpang, barang, ikan, dan hasil-hasil tambak yang di Muara Gembong sini. Untuk operasionalnya di keberangkatan dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, untuk kedatangan dari Cilincing itu sekitar 12:30 lah, sampai sini jam 2 sampai ke Muara Gembong. Tahun 2010 itu memakai beton. Ini ada topinya juga, jadi untuk lebih nyaman untuk para penumpang dan khususnya penumpang kapal motor ya. Gitu. Karena dulu kan jenis kayu, lapuk, jadi kurang memadai. Mereka itu meminta ke Dinas Provinsi Jawa Barat untuk dibuatkan dermaga permanen yang layak untuk bongkar muat barang, turun naik penumpang. Nah, tahun 2010 alhamdulillah dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, khususnya ASDP, dibangunlah dermaganya seperti sampai saat ini. Gitu. Nama lengkap saya Sarna Dina Ari, sebagai pedagang udang. Menetap di sini selama 30 tahun. Jadi yang diperlukan untuk jalur laut ini Kali Citarum, melalui untuk ke sana Cilincing, bawa hasil tambak laut melalui kendaraan motor ini. Sekarang berhubung zaman sekarang udah rame, jadi sebagian ini ada yang jalan darat, ada yang lintas laut. Kalau jalan darat kualitas kalau memang terlalu lambat sedikit waktu jamnya, kalau esnya habis udah dia barang berubah.
Kalau jalan laut ini 1 jam kita udah sampai. Kalau jalan darat mencapai 2 jam lebih. Dan juga kualitas barang, kalau memang jalan darat, kalau memang nggak ada es, itu parah. Dia kualitas barangnya. Kalau jalan laut kan nggak. Walaupun nggak pakai es, kalau boleh hasil pagi, kualitas bagus. Saya memilih lewat laut ini lebih nyaman, lebih enak, karena kalau lewat darat itu banyak risikonya. Kalau laut dengan darat ada perbedaannya. Kalau lewat darat kendaraannya terlalu sempit, kalau lewat darat kan tadi lewat laut tahu sendiri kan masih lega, enak. Nama lengkap saya Ibu Aji Dadang. Adanya di Muara Gembong, di Muara Jaya, RT 01, RW 01. Usahanya Ibu yaitu udang, rajungan, kiong. Ada satu saat juga Neng, ikan juga sewaktu-waktu ikan bandeng. Ya yang ada menguntungkan ya jalur laut daripada jalur darat. Kalau jalur darat itu ongkosnya mahal Neng. Kalau jalur laut itu radan ringan, beda aja 30-40 mah. Kalau di motor air, motor jalan laut 60. Kalau jalan darat, mobil bahasa 100.000. Kalau sedangkan jalur laut, motor air, ya bidang apa juga Neng ke bawah. Ada gas juga ke bawah, ada galon juga ke bawah, ada tabung juga ke bawah. Fungsi Cilincing menjadi hub ekonomi dan distribusi bagi produk-produk yang dihasilkan dari Muara Gembong. Misalnya satu, suplai kebutuhan dasar, apakah sembako dan sebagainya. Nah, Cilincing adalah pasar. Pasar dikaitkan dengan fungsi dia sebagai fungsi pelabuhan tradisional misalnya, ada fungsi ekonomi sebagai pusat dari kegiatan kawasan di wilayah Jakarta Utara, ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, kedua, mengapa memilih Cilincing dan bisa hidup? Mungkin satu, produk-produk yang dihasilkan dari Muara Gembong dalam nilai transportnya itu lebih murah dengan menggunakan kapal dan lebih cepat. Dan satu lagi yang menarik adalah lebih terjadwal. Jadi proses ini bisa hidup karena ada kepastian jadwal pelayanan atau pelayaran dan ada nilai yang didapat. Konektivitas terhadap transportasi angkutan laut, contohnya di Muara Gembong ke Cilincing. Tentunya kapal-kapal yang dan rakyat digunakan untuk mengangkut transportasi orang atau barang, sehingga di laut ini kan Tuhan sudah memberikan satu kemurahan, diberikan sarana atau prasarana yang tidak perlu kita bangun. Kita tinggal memanfaatkan saja, sehingga lebih dengan Muara Gembong ke Cilincing dengan jarak itu lebih cepat, lebih mudah, tidak terganggu dengan kemacetan sebetulnya seperti itu. Untuk tantangan ya pasti adalah, setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita berjalan dengan baik dengan masyarakat. Kita berdampingan, suka dukanya dengan masyarakat Muara Gembong sini sudah ya dibilang cukup bagus lah. Jadi merespon
adanya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di sini, mereka juga sering membantu bila mana ada kegiatan di dermaga itu.